Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga masih dalam keadaan sehat ya, supaya bisa belajar pelajaran PPKN. Coba sebelum belajar dicek dulu kelasnya nih. Cek di bawah kursi, meja, kolong meja, ada sampah tidak? Tidak. Bersih ya? Bersih. 8A markotop. Bagus, bersih kelasnya. Silakan siapkan semua alat tulis kalian di atas meja, buku catatan PPKN-nya, kemudian buku paket PPKN-nya, HP taruh semua di meja ya, yang bisa dipakai untuk hari ini. Silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah siap belajar PPKN? Siap, good. Biar lebih semangat lagi, jargonnya PPKN. PPKN, 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 markotop. Oke, plus buat 8A. Good, jargonnya PPKN ya. Ingat-ingat tuh, top, markotop. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa. Silakan nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Satu, mari kita tenang. Dua, mari duduk rapi. Tiga, marilah berdoa. Satu, dua, tiga, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karina yang sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Ibu akan mengabsen kalian lewat absensi siswa digital ya. Jadi silakan nanti lihat di grup siapa saja yang tidak masuk ya, yang alfa, yang izin, sakit, semuanya sudah Ibu share. Jadi rekapan absensi hari ini nanti Ibu akan share di grup WA ya. Jadi kalian tahu. Coba cek tuh. Nihil ya. Terus sudah Ibu kirim di grup. Coba cek. Benar ya Nihil ya? Ya, terima kasih. Baik, sudah Ibu absen, sudah hadir semua, alhamdulillah. Sekarang sebelum ke pembelajaran, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, ya, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri, ya. Silakan yang akan dipimpin oleh Kardila. Berdiri. Yuk. Ya, terima kasih Kardila yang sudah memandu menyanyikan lagu nasional. Sebelum ke pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan tanya dulu sama kalian. Apakah kalian pernah melakukan perilaku yang
melanggar undang-undang? Ayo, ngaku deh. Siapa yang pernah? Coba, siapa yang berani mengungkapkan, mengakui pernah melakukan kesalahan apa sih? Yo, siapa? Ayo, kayaknya ini Kamila deh nih. Pernah apa? Melakukan apa Kamila? Kenapa? Oh, pernah Kamila pernah bonceng 3 katanya naik motor ya. Oh, top Marco top dong. Kamila sudah mengakui top Marco top ya. Kamila sudah mengakui bahwa dia pernah melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas. Kenapa? Bonceng 3 Bu. Nah, jangan diulangi lagi ya Kamila ya. Nah, inilah ada temanya. Tema sesuai dengan materi kita hari ini. Silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Ada 4 gambar. Ini gambar ya perilaku yang negatif ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Ya. Gambar 1 sampai 4 ini ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari hasil pengamatan kalian. Bagaimana ya ini teh? Gambar 1 apa, gambar 2 tentang apa, 3 tentang apa, 4 tentang apa? Ada yang bisa? Ya, Kamila lagi. Kamila, yo. Apa Kamila? Menurut Kamila? Ya. Gambar kedua bisa membahayakan pengendara lain. Belum cukup umur, tidak memakai helm, dan belum punya SIM. Terus? Gambar ketiga dapat mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Dan tempat tersebut dilarang parkir di tempat itu. Ya. Terus? Gambar keempat itu tindakan KUHP. Ya. Itu bisa saja mungkin Ya. itu cowoknya selingkuh. Ya. Dibunuh gitu ya. Oh iya. Aplaus dong buat Kamila. Kamila. Top. Kamila. Kamila. Top, top, top. Marco top. Ibu kasih hadiah buat Kamila karena sudah berani mengungkapkan pendapatnya dari gambar yang ada di depan. Nih. Makasih ya Kamila. Bagus sekali nih. Perhatikan ya. Betul kata Kamila. Bu, ini gambar ini kayaknya mungkin ya Bu, selingkuh deh ini tuh Bu. Nah ya, kita lihat cek. Di gambar 1 ini kan anarkis ya, perilaku perbuatan yang anarkis. Ini tawuran, ya kan? Pelanggaran dong undang-undang ya. Nah, sekarang lagi boomingnya pelajar ya, tawuran antar pelajar. Kemudian tawuran antar desa, antar sekolah, betul. Ini kan merugikan orang lain dan diri sendiri. Kemudian ini ada anak SD yang di bawah umur, belum mempunyai SIM, kemudian naik motor, bonceng lebih dari 2, tidak pakai helm juga ini. Dia juga pelanggaran perundang-undangan lalu lintas. Betul kata Kamila. Terus yang ini, udah tahu di sini ya, ada tanda parkirnya silang, berarti dilarang parkir. Tapi orang ini malah berhenti kan. Nah, ini yang sering terjadi, ayo ngaku. Nah ya, pernah kan? Pernah lah, pasti ya. Nah ini menurut Kamila, Bu mungkin ini Bu selingkuh pacarnya katanya. Jadi ceweknya ini membunuh pacarnya. Menyangkut Bu melanggar KUHP. Betul, berarti ini menyangkut KUHP ya, pembunuhan. Nah, mulai hari ini dari perbuatan yang perilaku yang melanggar ini, ada sangkut pautnya dalam materi kita kan? Kalau bisa yang Kamila ungkapkan pernah melakukan perbuatan pelanggaran perundang-undangan dihindari. Dari 4 ini tolong jangan ya. Siap ya? Ya, jangan. Baik, materi kita hari ini masih menyangkut minggu yang lalu ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuan pembelajaran kita, coba topik apa nih? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Peserta didik mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, coba Amel. Amel Fitria. Peserta didik mampu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, coba Karina, apa nih?
Undang-Undang Dasar 1945. Good. Terakhir, tujuan pembelajaran kita yang keempat itu apa, Risma? Peserta didik mampu membuat hasil diskusi tentang peran lembaga negara dan diharapkan dapat membuka hasil diskusi tentang peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Ya, good. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini harus mencapai 4 ya, ini ya. Gitu. Materi minggu yang lalu itu masih mengenai, ada sangkut pautnya dengan minggu sekarang ya. Masih menyambung mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Ada yang masih ingat tidak minggu kemarin perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan nomor 12 tahun 2011. Ada berapa dan apa saja sih? Coba, siapa yang masih ingat? Oh ya, Karina. Apa Karina? Masih ingat nggak? Saya kasih hadiah kalau masih ingat. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua MAPR. Yang ketiga undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima peraturan pemerintah. Yang keenam peraturan presiden. Yang ketujuh peraturan daerah provinsi. Yang kedelapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Masih ingat berarti Karina. 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 Top. Karina. Top. Marco top. Karina sudah berani dan masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Karina, hadiah dari ibu buat kamu. Ya, gratis. Ya. Itu ya, jadi tata urutan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan nomor 12 tahun 2011. Yang pertama tadi ada apa? Undang-Undang Dasar. Terus? Ya, ketetapan MPR. Terus? Undang-undang. Terus? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, terus? Peraturan pemerintah. Ya. Terus? Peraturan presiden. Peraturan presiden, kemudian? Peraturan daerah provinsi. Ya, peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten. Itu ya. Jadi ada sangkut pautnya dengan minggu yang kemarin. Nah, sekarang silakan simak video motivasi ya. Ini mungkin aja nih pernah dilakuin oleh kalian. Coba amati. Ya, tuh. So sweet ya. Ayo, siapa yang pernah begitu? Nah, sekarang setelah kalian mengamati video tadi ya, sudah melihat tuh, ada yang bisa menyampaikan apa sih isinya tadi teh, video tadi teh? Kenapa sih sampai melanggar tuh? Yang cowoknya tuh ojek kayak ya? Apa yang nggak dipakai? Apa yang dia lakukan? Coba, ada yang bisa? Coba, tidak pakai helm, terus? Ya, terus? Mainan handphone. Pernah tidak kalian melakukan kayak gitu? Tidak. Masa? Betul ya tadi pernah. Betul ya tadi dilihat dari pelanggarannya itu kan lalu lintas. Lampu merah harusnya berhenti, malah dia robos. Gitu. Jangan ya. Kemudian naik motor, gak pakai helm. Ayo. Pernah kan? Nah, itu kan juga melanggar. Kemudian main HP. Ya, lagi nyetir main HP. Nah, itu. Kalau bisa kita hindari perbuatan yang tadi ya. Itu kan membahayakan diri sendiri ya. Apalagi diri sendiri kemudian orang lain yang akan dirugikan. Gitu ya. Ini kayaknya kurang semangat. Yuk kita berdiri dulu deh biar semangat nih. Lemes aja. Berdiri. Ya. Berdiri dulu. Lemaskan dulu badannya. Goyangkan, lemaskan sebelum kita ke materi ya.
Kalau ibu bilang, nih urutannya ya, Marina menari di atas menara. Nah itu susunannya. Kalau ibu acak ya, biar konsentrasi nih. Ibu akan ngecek siapa yang konsentrasi. Dengerin nadanya aba-aba dari ibu ya. 1, 2, 3. Marina menari atas menara. Menara, Marina menari di atas menara, menari, menara, menari, Marina. Oke, konsentrasi semua. Aplaus buat 8A. 8A top, top. Silakan duduk lagi. Berarti tadi dengerin aba-aba dari ibu ya. Hampir kayaknya tegang banget nih. Tadi si Nurah. Ya. Udah fresh ya? Semangat ya? Nah, sekarang karena kita tadi sudah goyang-goyangkan badan ya, sudah Ibu kasih ice breaking. Sekarang silakan HP-nya di atas meja semua dibuka. Ibu akan kirim link. Ibu akan memberikan soal ya. Soal pretest untuk kalian kerjakan sebelum kalian pembelajaran hari ini ya. Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajarannya itu problem based learning ya. Kemudian metode yang akan kita gunakan itu menggunakan mind mapping. Jadi Ibu akan memberikan masalah sama kalian. Masalah wae cenah Ibu Usmaya. Nah, masalah satu kelompok, nanti Ibu akan bagi kelompok berbeda-beda masalahnya. Masalah yang lagi trending nih, yang lagi hot gitu, hits lah, yang menyangkut pelanggaran peraturan lalu lintas perundang-undangan ya. Nah, nanti kalian silakan mencari solusi dari masalah tadi, pecahkan dengan kelompok ya. Setelah sudah solusinya dapat, kamu dibuatkan di dalam mind mapping ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan dan di grup ya udah ngasih tahu harus bawa kertas kan gitu ya. Nanti kalian buat mind mapping. Ya, sekarang sebelum ke materi inti, coba klik buka HP-nya. Tuh, kirim. Udah dikirim ya linknya. Silakan klik, kita akan menggunakan media Word Wall ya untuk pretestnya. Sudah bisa kebuka? Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Gak pakai lama, ayo. Coba lihat, kerjakan. 5 menit saja. Coba lihat, ayo. Diklik ya ininya ya. Diklik. Yuk waktunya 5 menit akan segera habis.
Salah itu. Waktunya 3 menit lagi. Ya, betul. Habis ya? Dah terkirim semua? Sudah semua? Sudah ya? Ya. Nanti nilainya, skornya akan Ibu tampilkan di akhir pembelajaran setelah kalian melakukan tes lagi terakhir ya. Setelah Ibu memberikan materi hari ini. Baik, sekarang silakan kalian lihat Kalian sudah video. paham bukan bahwa Oh, nggak ada Indonesia ya? adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan. Nah, ini ya. Materi kita hari ini mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalian nanti akan menyimak video ya. Kalian sudah paham Nah, bukan bahwa silakan. Indonesia adalah negara hukum. Simak dulu Dalam ya. negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian juga tentu sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Di video berikutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Jadi untuk memahami materi ini kalian harus menyimak ketiga video ini ya. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati, dan yang terakhir bersifat abstrak. Lalu apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis ini dibagi menjadi dua, yaitu landasan hukum yang bersifat beraspek formal dan landasan yuridis yang beraspek material. Lalu asas peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama-sama menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat penuntut yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Sedangkan materi muatan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara. Yang kedua diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga materi perpu sama dengan materi undang-undang. Yang keempat materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang keenam peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Yang terakhir peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut. Yang pertama asas pengayoman, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman rakyat. Yang kedua asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang menjemur. Yang keempat asas kekeluargaan. Yang kelima asas kenusantaraan, yaitu materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan lain sebagainya. Yang berikutnya asas keadilan, berikutnya asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang berikutnya asas ketertiban dan kepastian hukum, yang berikutnya asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan yang terakhir asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seperti dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan etikat lain. Berikutnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Mari kita lihat lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama UUD 1945, lembaga yang berwenang membuat adalah MPR. Berikutnya Ketetapan MPR, yang membuat adalah MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang membuatnya adalah DPR bersama presiden. Kemudian peraturan pemerintah, lembaga yang berwenang membuatnya adalah presiden. Kemudian peraturan presiden, yang membuatnya adalah presiden. Peraturan daerah provinsi, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan ini sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatnya yang lebih rendah harus
lagi atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan menjadi derajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Yang berikutnya, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silakan simak lanjutan materi ini di dalam video yang berjudul Ya, itu tadi video mengenai materi kita hari ini, makna tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Silakan dilihat di slide PPT ini bahwa peraturan perundang-undangan berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini sudah jelas ya dasar hukumnya. Kemudian oleh karena itu segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud yaitu adalah perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Contohnya siapa? DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur ya. Kemudian di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Ini sudah 4 kali perubahan ya. Ini yang dipakai yang sekarang. Yang pertama itu ada ketetapan MPRS garis miring nomor 20 ya, garis miring MPRS tahun 1966. Di dalamnya itu ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada ketetapan MPR, Perpu ya, Undang-Undang Perpu lah gitu ya, Undang-Undang atau Perpu gitu. Kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Kemudian dirubah menjadi TAP MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000. Nah, di dalam TAP MPR nomor 3 ini ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemudian yang terakhir ada peraturan daerah. Kemudian dirubah lagi nih, diamandemen lagi. Ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Di dalamnya itu ada Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang peraturan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini meliputi ada peraturan Perda provinsi, kemudian ada Perda kabupaten atau kota ya. Yang terakhir ada peraturan desa ya atau peraturan yang setingkat. Kemudian dirubah lagi yang terakhir ini ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang tadi diungkapkan oleh Karina ya pada minggu yang lalu. Karina masih ingat nih dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini Perpu ya. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah, provinsi, kemudian ada Perda ya, Perda kabupaten atau kota. Kemudian di dalam undang-undang ini ada undang-undang merupakan dasar hukum yang tertinggi di Indonesia. Ya, yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lainnya yang di bawahnya. Jadi ketika membuat peraturan ya tidak boleh lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan lah, harus di bawahnya. Nah, kemudian muatan materi dalam Undang-Undang Dasar itu ada memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan, kemudian memuat ketentuan tentang rakyat, memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera. Kemudian memuat jaminan terhadap HAM ya dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kemudian memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental atau yang mendasar ya. Kemudian memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Kemudian setelah ada Undang-Undang Dasar baru ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini apa? Produk dari legislatif yang merupakan keputusan musyawarah ya, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang di luar majelis. Istilah TAP MPR ini ya tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar. Istilah tersebut diambil dari ini
MPRS ya pada sidang pertama tahun 1960. Nah, di sini ada sumber hukum dari ketetapan MPR itu. Ada membuat garis-garis besar dalam bidang legislatif, dilaksanakan dan undang-undang, kemudian ada memuat tentang GBHN dalam bidang eksekutif ya, dilaksanakan dan keputusan presiden. Kemudian ada 3 yang harus diatur dalam ketetapan MPR, yaitu memperinci secara lebih lanjut ya aturan yang tercantum dalam batang tubuh atau pasal ya dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis ya. Kemudian menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh. Batang tubuh itu adalah pasal ya. Dalam Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR yang sudah ada. Nah, setelah ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, di dalam undang-undang, awas undang-undang ini adalah sifatnya organik, jadi boleh ada, boleh tidak ada. Beda dengan undang-undang dasar, itu sudah dasar kalau undang-undang dasar ya. Jadi tidak boleh ada yang merubah. Nah, dalam undang-undang merupakan penjabaran langsung dari undang-undang dasar oleh DPR dengan persetujuan presiden. Nah, materi yang termuat dalam undang-undang ini ada 5. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pengesahan ya, perjanjian internasional, kemudian ada tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian di sini ada perpunya ya, perpu nih. Perpu dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting gitu. Nah, ini ada dasar hukumnya. Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 ya. Nah, ini ada muatan dalam perpunya. Presiden berhak mengeluarkan perpu dalam hal kegentingan yang memaksa gitu ya. Kemudian perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangannya. Kemudian perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu harus dicabut gitu ya. Namun jika perpu dapat persetujuan, maka perpu tetap dijadikan undang-undang. Kemudian peraturan, berikutnya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden ya untuk menjalankan undang-undang. Nah, cakupannya itu pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup ya dalam undang-undang. Contohnya apa nih yang sudah ada nih? Undang PP ya nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan ya tentang pendidikan. Setelah ada peraturan pemerintah baru ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan ya. Adapun peraturan presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang ya gitu. Kemudian untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan. Contohnya apa? Nih ada ya, peraturan presiden nomor 20 tahun 2015. Mengenai apa nih? Badan ya. Next kita ke peraturan daerah. Ini ada provinsi ya. Peraturan provinsi Perda gitu ya. Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi ya dengan persetujuan dengan gubernur. Kemudian muatan dalam Perda di provinsi itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran ya tentang perundang-undangan yang lebih tinggi. Contohnya di sini ada Ibu ambil dari Jawa Tengah nih. Ya, ada peraturan provinsinya itu nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ya di Jawa Tengah. Yang terakhir ini ada peraturan daerah di kabupaten. Nah, kalau Perda di kabupaten itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten ya dengan persetujuan bupati gitu ya. Jadi kalau yang provinsi gubernur, dengan kalau kabupaten bupati gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan? Ya, boleh Risma. Ibu ambil hadiah dulu deh, yang bertanya sama yang menjawab, Ibu akan kasih hadiah ya. Karena sudah berani tanya gitu ya. Ya, silakan Risma. Beberapa peraturan perundang-undangan
Mengapa peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Oh ya, Mega. Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Mega untuk mengatur kehidupan berbangsa dan aplaus dulu dong buat Risma dengan Mega. Risma. 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 Mega. 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 Ya, bagus. Berarti tadi Mega menjawab karena untuk apa tadi Meg? Mengatur kehidupan yang ada di bangsa dan negara ya. Jadi kalau tidak ada peraturan, kacau dong bangsa dan negara Indonesia ini ya. Nah, kenapa peraturan itu dibentuk oleh pemerintah? Terus siapa yang akan membentuk nantinya? Ya. Jadi aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu ya harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Gitu ya. Saya kasih hadiah dia Mega. Nih. Risma. Risma nih. Ya. Ada lagi sebelum Ibu lanjut? Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, Kamila nih. Mengapa peraturan perundang-undangan itu harus dikasih tahu ke masyarakat ya? Dipublikasikan katanya. Bahasanya high class ya. Dikasih tahu. Kenapa ya? Ada yang bisa bantu saya nggak? Oh ya, silakan. Silpi. Untuk diketahui oleh masyarakat umum. Untuk diketahui masyarakat umum. Good. Ya. Markotop. Ya. Katanya menurut Silpi itu supaya diketahui oleh masyarakat. Betul. Jadi ketika sudah ada aturan, peraturan perundang-undangan yang dibentuk yang disusun ya oleh DPR dan Presiden, kemudian dipublikasikan ke masyarakat untuk apa? Supaya kita sebagai rakyat Indonesia, warga negara itu tahu ya bahwa itu ada aturannya. Begitu ya? Paham ya? Nih, gratis nih. Ibu kasih hadiah buat yang menjawab. Mila, kamu mau lagi? Iya. Oh, nih kamu hari ini kayak pinter banget ya. Udah berapa hadiahnya? Udah 2. Good. Ya itu ya. Nah, sekarang ya, setelah kalian menyimak video dan tayangan PPT yang Ibu tadi tayangkan ya, sudah mengamati. Nah, dari permasalahan yang ada di Indonesia mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Sekarang Ibu akan ngasih masalah nih sama kalian. Ya. Silakan kalian bentuk 5 kelompok ya. Berarti satu kelompok 4 orang ya dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang akan Ibu kasih melalui Google Form ya. Nanti silakan kalian klik linknya, nanti Ibu akan kirim linknya. Kita akan mengacak dulu ya, mengundi. Ini nih, Ibu sudah milih 5 kelompok yang akan jadi ketuanya. Ini ada Risma, Fitria, Mega, Santi, dan Kalila ya. Nanti silakan yang tidak Ibu sebutkan masuk ke pilih. Mau pilih ketuanya siapa? Gitu ya. Kita akan memutar. Siapakah yang kelompok 1? Kalila. Kalila kelompok 1. Ya. Kalila kelompok 1, kemudian Santi. Kita cari untuk kelompok 2. Siapakah ini? Siapakah? Mega. Mega kelompok 2 ya. Diingat-ingat ya. Kita cari kelompok 3. Risma. Ya. Iya ya, Risma apa Fitri nih? Oh, Risma. Ya, berarti kelompok 4-nya antara Fitria dan Santi. Kita putar. Siapakah? Fitria ya. Berarti yang kelompok terakhir itu Santi ya. Ibu akan bentuk kelompok kan gitu ya.
ketuanya sudah ada, udah Ibu putarkan, itu kan udah adil ya. Jadi udah kalian nggak usah gotot-gototan gitu ya. Nah sekarang Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan masalah tadi ya. Ibu akan kirim linknya di Google Form, di grup. Coba cek dulu di WA grupnya. Ya. Sudah dikirim? Diklik? Tuh, udah klik Google Form-nya. Nah, kalau misalnya kalian dapat kelompoknya kelompok 1, berarti gambarnya gambar nomor 1 ya. Kalau dapat kelompoknya kelompok 2, berarti gambarnya nomor 2 ya. Dan juga seterusnya, kalau kelompok 5 berarti kalian milih gambar yang nomor 5 itu ya, di Google Form ya. Sudah ada ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk, pilih ketuanya. Mana ketua? Sok silakan. Ketua. Yo, ayo. Ini sudah milih ketuanya? Nah, ya, udah berarti udah masuk ya. Udah masuk per kelompoknya. Nah, silakan kelompok 1, Ibu kasih nama kelompoknya. Kelompok 1 mana ya? Oh ya, kelompok 1 tim orange. Kelompok undang-undang dasar. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 saya Ibu kasih nama undang-undang. Tim apa? Tim pink. Oh, pink ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? 3. Ketuanya mana kelompok 3? Ya, Ibu kasih nama TAP MPR. Ya, tim apa? Ya, TAP MPR. Tim hijau. Kemudian yang kelompok 4. Timnya Mega, tim kuning. Berarti ini masuk ke Perpres ya. Kelompok terakhir 5, tim merah. Ya, Ibu kasih nama Perda ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian merundingkan, mencarikan solusi untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu share di Google Form. Dalam penilaian, dengerin ya, dalam penilaiannya nanti Ibu akan nilai kekompakan, kemudian sikap ya. Jadi Ibu akan lihat nih, Ibu akan keliling. Kelompok mana nih yang nggak kompak, yang nggak ngerjain ya? Paham ya? Dimulai dari sekarang. Dibuka HP-nya ya, di link yang ada Ibu sudah share di grup. 10 menit. Boleh kalian mencari sumbernya dari buku paket ataupun dari internet ya. Boleh dari Google, silakan. Cari dari berbagai sumber. Dipakai ya timnya ya, tim merah, oh ini nih, jagoan. Biar mencirikan tim oranye, tim kuning, tim pink, tim hijau. Dibuat bit mapping ya. Boleh cari di internet. Contohnya, kemudian sumbernya dari internet boleh. Sudah dapat kan masalahnya ya? Udah dibuka ya? Oke.
Mau buat pipetting apa nih? Fashion Week. Dapatnya kelompoknya? Dapat apa nih kelompok pink? Oh, Jakarta Car Free Day. Tim pink. Boleh ya, yang satunya cari di internet, satunya yang gambar. Yang satu gambar, yang satu nyari sumber ya. Yang satu boleh nanti cari-cari mau bikin mid mapping apa gitu ya. Jadi nanti ibu akan sambil menilai ya. Cukup ya 10 menit ya. 5 menit lagi deh, ayo. Kameranya sudah ke sana dulu. Apa? Coba udah dapat belum? Udah dapat dari internet? Coba buka Google-nya. Omega yang buat. Dilarang merokok ya. Yuk, waktunya 5 menit lagi. Gercep, bagi tugas ya.
Kayak gini ya. Ya, mana? Ya belum? Waktunya 5 menit lagi. Kelompok nanti harus solid kerjasama. Ini ibu sambil nilai loh. Bagus sih. Silakan tempelkan ya. Kalian sudah bawa itu kan? Reform? Ya. Boleh deh, ini dimasukkan aja. Waktunya habis. Ya. Udah? Ada yang belum? Oh, kelompok ini belum ya? Kelompok ini belum ya? Kelompok Risma, udah? Kelompoknya Santi? Ini? Tentang apa nih? Retribusi Oh, Perda Karawang. Perda. Ini sudah? Sudah siap ya? Sudah dikerjakan semua? Kalau sudah, apa yang kalian sudah diskusikan ya, memecahkan masalah yang sudah ibu kasih. Jadi setiap kelompok beda masalahnya ya. Nah, sekarang kalian silakan presentasikan ya hasil dari diskusi kalian. Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of Time lagi ya, biar adil gitu kan. Kadang-kala kelompok satu nggak mau yang pertama gitu ya. Ya, nanti ibu pakaiin aja. Risma, Fitria, Santi, terus siapa lagi teh? Mega, Kalila, ketuanya. Kalila, ya. Nah, kita akan putar. Siapa yang apa? Udah ya. Kita akan putar siapa yang akan tampil pertama. Ulangi. Ini kenapa ya? Tar dulu ulangi. Kita putar. Siapakah yang akan tampil pertama? Ayo. Fitria, mana kelompok apa Fitria? Dapat apa tuh Fitria? Silakan Fitria untuk mempresentasikan kelompok apa? Iya, kelompok ini aja. Ya. Ini aja bebas lah. Ya, sampai tampil dulu. Coba santap. Kelihatan ya? Kita perhatikan ya. Ini kelompoknya Fitri yang akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Larangan membuang sampah sembarangan termasuk dalam tata peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18
pengolahan sampah. Bagaimana solusi untuk permasalahan membuang sampah sembarangan? Solusi untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan yaitu dengan membuat tanduk peringatan, membuat bak sampah dan menyediakan tempat pembuangan sampah kolektif. Apakah kegiatan larangan membuang sampah bertentangan dengan peraturan undang-undangan di atas? Larangan membuang sampah tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Itu sudah lengkap bahwa tidak ada sampah yang tidak ada pengaturannya secara regulasi. Semua sudah lengkap diatur, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah spesifik. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Marco top ya. Bagus ya, aplaus buat kelompok 5 itu Perda. Ya. Sekarang kita putar lagi. Siapakah yang akan tampil berikutnya? Harap-harap cemas. Santi, silakan. Santi kelompok berapa? 3. Berarti tentang apa itu? Undang tap MR ya? Nah, ini Santi, silakan. Coba agak ke tengah biar kelihatan temennya. Agak geser ke situ ya biar kelihatan temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MPR akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi Perda Karawang. Distribusi tata peraturan perundang-undangan apa? Distribusi termasuk ke dalam Perda, kabupaten atau kota. Apakah kegiatan yang berkaitan dengan tata urutan perundang-undangan distribusi melalui pesertaan atau tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya? Distribusi itu adalah yang membuat orang lain bagaimana solusi untuk permasalahan distribusi di seluruh kelompok kami? Untuk mengoptimalkan distribusi masuk kas daerah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, mencoba solusi dengan menerapkan pembayaran non-tunai pada distribusi sampah dari masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 3. Kelompok apa tuh? TAP MPR ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Marco top. Aplaus buat kelompok 3 udah bagus ya. Nah, sekarang kita cari lagi kelompok berikutnya. Siapakah dia? Kita putar lagi. Ya. Risma, silakan kelompoknya Risma, kelompok tim orange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Orange atau kelompok Undang-Undang Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan tentang Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week termasuk dalam tata peraturan perundang-undangan apa? Menurut hasil diskusi kelompok kami, Citayam Fashion Week dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apakah kegiatan Citayam Fashion Week bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau bertentangan, dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, aksi pemuda
kelompok remaja di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, atau yang sedang populer disebut Citayam Berseni, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Citayam Berseni terlandasi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena menggunakan tempat penyeberangan jalan zebra cross tidak sesuai peruntukan sehingga mengganggu fasilitas jalan pejalan. Bagaimana solusi dari permasalahan gambar di atas? Solusi yang dapat kami sarankan yaitu memindahkan kegiatan kreasi anak muda tersebut ke tempat-tempat hiburan lainnya yang bisa dijadikan kegiatan aktif sehingga pengguna jalan tidak terganggu dan antisipasi kegiatan kreasi anak muda tersebut tidak terganggu. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Yang dari kelompok kami, ayo semua tepuk tangan. Oh iya, aplaus dong. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong. Kasih buat kelompok. Berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Markotop. Ya bagus nih kelompoknya Risma. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok lagi. Siapa yang akan tampil berikutnya? Mega, ya. Kelompoknya Mega yang berikutnya tampil. Silakan Mega. Tim kuning. Kelompok apa tuh? Perpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PPS akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai larangan merokok. Larangan merokok termasuk dalam tata peraturan perundang-undang apa? Larangan merokok termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999 tentang pengamanan merokok bagi kesehatan. Apakah kegiatan gambar di atas bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Larangan merokok tidak bertentangan dengan tata peraturan perundang-undangan. Larangan merokok diatur dalam PP nomor 81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh rokok. Bagaimana solusi untuk permasalahan berhenti merokok? Solusi untuk berhenti merokok yaitu kuatkan niat, kuatkan tekad untuk tidak merokok. Minta dukungan keluarga, cari kesibukan lain, dan jauhi lingkungan para perokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bagus ya. Aplaus dulu dong. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Markotop. Bagus. Mega tapi nggak ngerokok kan? Oh ya, good ya. Nah, sekarang kelompok terakhir silakan. Kelompoknya Kalila. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 undang-undang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Jakarta Car Free Day. Dengan analisis permasalahan dan bagaimana solusi. Jakarta Car Free Day
Day tidak bertentangan dengan tata ulang perundang-undangan. Hal ini karena kegiatan Car Free Day mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu perda. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam Perda Ibu Kota Jakarta Nomor 65 tentang pengendalian penyelenggara hari bebas kendaraan bermotor pasal dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu. Dalam rangka pemulihan mutu udara dibentukkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Ketentuan mengenai pengetahuan hasil kendaraan ditetapkan lebih lanjut dengan persatuan gubernur. Bagaimana solusi untuk permasalahan dapat di atas? Kenyataan di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan. Kebanyakan masih menemukan banyak pelanggaran seperti warga yang tetap membawa kendaraan bermotor meninggalkan banyak acara dengan masyarakat yang mungkin CFD hanya untuk mencari keseruan, solusinya merupakan tujuan awal dilaksanakan CFD. Sekian presentasi dari kelompok kami, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Don, beri kelompok berapa? Karina? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Marco top. Oke, aplaus buat kelas 8A. Sudah bagus ya. Sudah berani menampilkan hasil karyanya. Ya. Mencari di internet kan? Itu sudah lengkap tuh. Ada undang-undangnya. Nah, ini ya yang kalian masalah yang harus kalian selesaikan. Ini kelompoknya siapa nih yang dapat ini? Kelompoknya Risma, betul. Ini kan melanggar undang-undang ya. Masa ini jalan zebra cross buat Fashion Week kan? Tidak sesuai. Kemudian kelompok ini siapa? Kelompoknya Kalila. Mengenai retribusi yang sekarang banyak ya, retribusi itu yang gelap ya. Kelompoknya siapa? Ya. Kemudian bayarnya aja tapi tidak ini ya, kayak banyak preman lah yang mengatasnamakan ini retribusi. Kemudian kelompok ini no smoking ya, kelompoknya Mega. Sudah jelas ini ada larangan. Ini kan masalah nih. Masalah yang ada di sekitar kita kan, yang sering kita jumpai kan? Ya. Tapi ada aja yang rokok. Di angkutan umum juga kan banyak ya? Ya. Itu ya. Itu masalah tuh, problem tuh. Kemudian siapa yang kelompok ini? Ini sampah nih. Sampah. Kelompoknya Fitria. Nih. Ini sudah ada perhatian kan gitu ya, tidak boleh membuang sampah di tempat ini, tapi masyarakat banyak ya. Di sini juga banyak ya. Banyak lah ya. Nah, ini juga problem yang harus kalian cari nih, solusinya bagaimana. Tadi yang saya amati sudah bagus. Nah, hasil pengamatan Ibu ya. Kelompok yang menurut Ibu dari segi menampilkan, kemudian mid mappingnya, siapakah dia yang paling semuanya the best ya, semuanya the best. Tapi Ibu sudah mengamati kelompok mana nih yang bagus gitu ya. Ya, semuanya sudah berani menampilkan hasil karyanya, presentasi gitu ya, sudah berani tampil. Nah, kelompok yang bagus akan saya kasih hadiah ya, pulpen. Kelompok tim orange. Plus dong buat tim orange. Nah, ini tim orange ya. Ya, bagi ya 4 ya. Jadi di belakangnya itu ada pantunnya ya. Terima kasih katanya gitu ya. Tim orange sudah bagus. Semuanya bagus ya. Nah, sekarang dari materi kita hari ini mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
dari pembelajaran tadi yang dari video ya, kemudian dari slide PPT, ada yang bisa menyimpulkan ya, apa sih gitu isi dari materi kita hari ini gitu ya, manfaatnya apa sih? Ada? Coba yang berani? Boleh, silakan Nura. Manfaat dari kita mempelajari tata urutan perundang-undangan salah satunya yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi kita. Karena dengan adanya hukum tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan semua jatuh sehingga kita sebagai warga negara dapat hidup tenang. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara karena apabila tidak ada undang-undang mereka maka setiap pelanggaran akan sulit untuk diusut. Oke, aplaus dong buat Nura. Nura. Marco, top nih Nura. Karena sudah berani dari menyimpulkan ya, yang lainnya. Ya, ini perhatian dari Nura ya, bahwa pembelajaran kita hari ini betul ya. Ada aturan itu supaya tertib ya, tertib hukum masyarakatnya. Kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kemudian apalagi tadi tuh tidak boleh melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum yang undang-undang yang sudah ada. Begitu ya. Nah, sekarang silakan HP-nya dibuka lagi. Linknya, Ibu akan kirim link. Setelah kalian belajar hari ini, buka. Silakan. Klik tuh linknya tuh. Udah Ibu kirim. Ibu akan mengetes kemampuan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yo, word wall-nya dibuka. Sudah Ibu kirim nih linknya di grup. Sudah ya. Ya salah, nabrak kan? Nanti habis ini Ibu tampilkan nih skornya. Lima menit. Yo, masih ingat gak tuh undang-undang? Waktunya. Oke. Udah habis ya, kita lihat nih skornya nih. Siapakah yang nilainya paling besar? Siapakah dia? Kita lihat. Jangan deg-degan dong, mukanya tegang semua. Mega, yang paling besar Mega. Kemudian Kamila gara-gara semangatnya nih ya. Ini post testnya ya. Wow. Siapa yang terakhir? Topik. Jadi tadi pretestnya nilainya ada yang 1 ya, ada yang 1, 2. Terakhir kamu Pik. Ya, Topik nih yang Iya. Ya, ini postnya dapat 3 katanya tadi ya.
Asik nggak belajarnya pakai media wall? Seru ya? Nah, seru kan? Ayo kan nabrak gitu kan? Tadi tuh yang itu nabrak. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, pesan moral dari Ibu, ayo kita sama-sama untuk merubah kebiasaan kita yang tadinya sebelum pembelajaran kita hari ini tidak tahu dan bahkan melanggar ya, melakukan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak ya, membonceng lebih dari 2, kemudian tidak memakai helm gitu ya. Nah, mulai hari ini ayo kita sama-sama untuk tertib akan hukum. Aturan itu harus ditaati, bukan untuk dilanggar ya. Pemerintah sudah memberikan, dipublikasikan gitu kan, harus ditaati bukan untuk dilanggar. Hal yang paling kecil dulu lah ya. Hal yang paling kecil kita menaati aturan di sekolah. Aturan sekolah juga itu sebagainya undang-undang ya. Karena dibentuk oleh kepala sekolah untuk ditaati oleh warga sekolah dengan memakai atribut lengkap, sepatu warna hitam gitu kan. Kemudian baju memakai sesuai dengan harinya. Itu salah satu hal paling kecil yang taat akan aturan undang-undang. Paham ya? Nah, itu pesan dari Ibu. Ayo mulai hari ini kita sama-sama ya belajar. Ibu juga banyak kesalahannya, tapi mulai hari ini Ibu akan belajar untuk introspeksi gitu ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa, bukunya disimpan, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu ya. Kita minggu depan pembelajaran PKI lagi. Ibu akan kirim link flipbooks-nya untuk materi bahan ajar melanjutkan materi hari ini ya untuk minggu depan. Nanti Ibu akan kirim ke WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah. Serius? Udah out. Ya. Monyong. Iya, udah. Iya kan? Iya.